Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak yang bertanya ke saya, Bang, apakah benar ya ketika Gibran ditanya masalah soal geopolitik ya yang ditanyakan oleh perwira TNI begitu kan ya, nampaknya Gibran tidak bisa menjawab. Bahkan melempar jawaban begitu kan ya ke ke Danantara, terus kemudian ke yang lain dan sebagainya begitu. Padahal ya wakil presiden Gibran ini ditanya begitu kan ya ketika memberikan pembekalan ya kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional ya. Pada kesempatan itu Gibran mendapatkan pertanyaan dari seorang perwira lulusan S3 ya, perwira tinggi begitu kan ya. Laksamana pertama Arif Bahrudin kalau nggak salah, Badrudin ya kalau nggak salah ya, terkait dengan strategi geopolitik. Alih-alih ya, alih-alih ya menjawab dengan lugas ya. Justru putra Jokowi itu, yakni Gibran ya dianggap tidak nyambung begitu kan ya. Mari silakan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Yeah. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Yeah. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita. Ya, tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri, karena penting sekali ini beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brussels ya. Tidak memberikan jawaban yang luar biasa begitu kepada perwira itu begitu. Nampaknya ini sontak begitu. Di media sosial dianggap bahwa ini tidak nyambung dan sebagainya begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka orang-orang mempertanyakan begitu kan, mempertanyakan apakah Gibran ini cukup tahu begitu kan soal pertanyaan-pertanyaan soal geopolitik dan sebagainya begitu. Dan saya kira inilah nampaknya soal Gibran ini agak kebingungan pada akhirnya begitu menjawab soal geopolitik yang ada begitu kan. Jadi nampaknya dengan adanya pertanyaan dari perwira itu begitu kan ya, karena perwira ini mungkin sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa dan bahkan menciptakan atau bisa memberikan sebuah sebuah terobosan baru begitu. Tapi nampaknya saat Gibran menjawab begitu agak gugup begitu kan ya. Maka saat laksana pertama TNI Arif Badrudin ini seorang peserta begitu kan ya, peserta Lemhanas yang juga doktor begitu, sudah lulusan S3, mereka sudah punya kapasitas yang sangat luar biasa begitu, menanyakan kepada Gibran bahkan ya agar begitu kan ya, menyarankan begitu agar 20% investasi dari lembaga Danantara dialokasikan ya ke negara-negara non-blok ya, dalam teknologi AI. Nah, inilah yang kemudian cukup menjadi terobosan baru ya soal AI dan vintage ini untuk menunjukkan bahwa negara-negara maju itu bisa berkembang begitu kan. Agar generasi muda itu melek terhadap apa yang kemudian yang menjadi tantangan terhadap bangsa kita dan negara kita begitu. Nampaknya itulah yang kemudian yang digagas oleh Laksamana Arif di situ begitu kan, menanyakan kepada sosok Gibran.
Tapi Gibran nampaknya ya itu aja mereka begitu kan ya. Lebih mengatakan ya tanyakan aja langsung kepada Danantara begitu. 1 bulan bisa ketemu dan sebagainya. Jadi saya kira seorang presiden dan wakil presiden itu kan harus sama yang saya katakan sejak awal begitu kan. Yang dihadapi Gibran ini begitu kan ya, ini orang-orang yang super luar biasa begitu. Orang yang sudah punya punya integritas yang tinggi, punya keberhasilan yang tinggi begitu. Kalau Gibran nanti tidak bisa bertanya dan kemudian dianggap oleh publik tidak nyambung, ini kan juga menjadi satu hal yang kemudian bisa ditertawakan begitu kan ya, bisa ditertawakan. Ini ditanya masalah soal geopolitik oleh perwira TNI, jawaban Gibran dianggap ya tidak nyambung. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya, tidak nyambung dalam segi apa begitu ya, dalam segi itu tadi begitu. Ditanya masalah geopolitik, ini penting begitu. Menurutku untuk berdiri di podium di hadapan para purnawirawan TNI saja, dia pasti begitu kan doping dulu supaya punya nyali ya. Jangan dikasih pertanyaan mahal ya, mahal sulit katanya begitu ya. Jabatan membawa sengsara hampir setiap ya saat dibully. Lepaslah Gibran. Jabatan wapres itu tidak cocok. Ini komentar dari netizen begitu. Tapi bagi kami begitu, ada satu hal yang kemudian menarik begitu kan ya, ketika Gibran mengatakan soal AI ini begitu, karena AI ini kan justru TNI Purnawirawan ini perwira TNI ini punya terobosan baru begitu kan, untuk meningkatkan bagaimana begitu bangsa kita itu tidak ketinggalan masalah AI dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya. Jadi masih banyak begitu komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ini seperti biasa seorang wakil presiden begitu tampil kosong. Momen anak Jokowi saat menjawab lulusan S3 beda kelas dengan AHY. Ditanya apa jawaban apa. AHY dijawab sesuai pertanyaan. Gibran ditanya apa, jawabannya apa. Kemampuan public speakingnya dan penguasaan materinya masih belum, katanya begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka orang-orang menertawakan itu begitu kan ya, karena lulusan S3 bayangkan. Ini tidak main-main lah begitu kan ya. Ini begitulah cara pemimpin Gibran, menunjukkan prioritas, mana yang perlu dijawab, mana yang tidak. Dia tahu maksud orang. Ya, mana kawan dan mana lawan. Pemimpin tahu bagaimana mencari jawaban, bagaimana menggunakan anak buah dan sebagainya. Itulah komentar-komentar dari netizen begitu. Tapi dengan adanya pertanyaan itu saya kira baik begitu kan ya. Ya sangat-sangat luar biasa begitu. Maka Gibran pun yang meminta pada Arif Badruddin itu begitu kan ya, untuk menyampaikan intinya saja kepada CEO dan antara nanti begitu. Makanya akan tetapi Gibran ini terdengar tak menjawab dengan rinci terkait pertanyaan geopolitik. Ia mengakhiri pertanyaan itu dengan memohon doa untuk Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menegosiasi soal tarif begitu kan ya, soal tarif begitu, dan bahkan Prabowo di situ begitu benar-benar bekerja dengan rakyat begitu kan soal tarif dan sebagainya. Tapi seharusnya wakil presiden itu Gibran ini kan punya terobosan baru begitu. Anak muda ya, masih muda umurnya, terus kemudian ada kesempatan memimpin ya, masalah AI, masalah apa begitu kan ya. Ini kan biar masyarakat Indonesia tidak ketinggalan soal itu begitu. Jadi saya kira posisi Gibran ini ya orang banyak ya dianggap sebagai hanya pelangak pelongo begitu kan. Tapi menurut saya pribadi ya satu sisi jawaban Gibran karena tidak tahu begitu kan ya, tidak mungkin mengatakan mohon maaf saya tidak tahu jawaban itu begitu. Nah, dengan adanya Gibran menurut saya pribadi loh ya, dengan adanya Gibran mengatakan ya silahkan menemui Danantara, mungkin jawabannya sudah mentok di situ ya. Ya lebih baik ditanyakan daripada salah. Ya benar juga jawaban Gibran. Daripada salah mending ya tanyakan kepada CEO Danantara ya, bahwa 20% itu bisa digunakan sebagai bentuk bekerja sama dengan non-blok begitu kan ya, sehingga menciptakan terobosan baru bagaimana AI itu benar-benar dimanfaatkan di kalangan-kalangan para perwira TNI dan sebagainya begitu. Jadi saya kira jawaban Gibran ya pas ya. Ya kalau bahasa sekarang itu banyak yang mengatakan ya tidak tahu begitu kan ya.
Tidak tahu kok tanya saya. Jadi inilah banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Akhirnya Gibran ini diragukan begitu kan ya. Tapi cukuplah ya. Dengan jawaban-jawaban seperti itu kan menunjukkan bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden kan bisa saja ditafsirkan tidak tahu dan sebagainya. Misalnya begitu, misalnya ya. Coba kita baca komentar dari netizen. Wakil presiden kayak begini gimana begitu? Ya malu banget kata netizen. Ya nggak ada masalah begitu. Inilah yang terjadi, mau bagaimana lagi begitu kan? Ya tidak bisa kita menghindari sesuatu hal yang kemudian sudah terjadi begitu. Kecuali ada pemakzulan Gibran dan sebagainya. Jadi saya kira yang dihadapi Gibran itu sangat luar biasa. Orang-orang yang punya legalitas tinggi begitu kan ya. Dan bahkan saya kira ya bukan Gibran yang memberikan pembekalan sebenarnya begitu kan ya. Sebenarnya adalah mantan TNI ya, seperti Pak Gatot misalnya begitu kan ya. Seperti Andika begitu kan. Seperti jenderal-jenderal yang lain begitu. Saya kira ini bagus begitu kan. Jadi saya kira ya seperti AHY misalnya begitu. AHY kan orangnya kan punya power yang sangat luar biasa. Mantan angkatan begitu kan, TNI juga. Tapi satu sisi karirnya sangat luar biasa begitu. Ya, bahasa Inggrisnya sangat mumpuni juga begitu. Mana yang dia tahu bagaimana terobosan-terobosan baru yang kemudian dilakukan oleh bangsa kita, apa saja begitu. Tahu mereka begitu kan. Jadi saya kira kalau Gibran ya saya kira kurang pas lah begitu kan ya, karena ini yang dihadapi itu adalah orang-orang yang mumpuni di situ begitu. Makanya tidak heran ketika orang-orang mengatakan ya di sana cukup menjadi satu satu pembicaraan bahwa sosok sebagai seorang wakil presiden itu dipertanyakan kapasitasnya begitu, karena ya ditanya apapun mereka bukan tidak bisa menjawab ya, langsung dialihkan ya. Apalagi sekelas ini begitu kan. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa begitu dari dari perwira TNI begitu, angkatan yang sangat luar biasa yang punya keberhasilan begitu kan ya, keberhasilan ya, terus kemudian punya prestasi yang sangat luar biasa begitu. Saya kira Gibran harus banyak membaca buku, karena ketika orang membicara banyak buku maka bisa akan menjawab ya. Ya kalau orang tidak bisa membaca buku begitu kan ya, jarang begitu. Ya kecuali para aktivis dan sebagainya bisa membacakan ini semua. Artinya kecerdasan itu sangat penting sekali begitu untuk menunjukkan itu begitu. Makanya saya kira ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa begitu. Tapi nampaknya Gibran dianggap tidak bisa menjawab ya. Ya walaupun Gibran jawabannya ya disuruh langsung kepada CEO dan Antara. Ngeri kan? Ya, jadi ya hanya dijadikan sebagai perbincangan masyarakat begitu ya. Ya inilah kualitas sebagai seorang wakil presiden. Maka sejak awal saya katakan presiden dan wakil presiden itu ya gagasannya harus sama dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.